warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamil Faris dengan NIM 24293003, mahasiswa Universitas Teknologi Digital PSTQ Tegal. Di sini saya akan menyelesaikan proyek dari UAS pemrograman Python. Sebelum menuju ke program, saya akan menjelaskan di dataset pada Excel yang saya gunakan. Di dalam dataset yang saya gunakan berisi sheet yang pertama ada data mahasiswa, yang di situ ada ID, kemudian nama mahasiswa, jurusan, semester, dan nilai akhir. Dan yang sheet kedua ada data jurusan, di dalamnya ada ID, kemudian fakultas dan akreditasi. Lanjut ke program soal nomor 1. Oke, yang nomor 1 dengan kode yang pertama dengan saya menggunakan TF-Head. Pada bagian ini saya mengimpor library Pandas untuk mengolah data. Selanjutnya saya akan membaca file Excel dengan data mahasiswa menggunakan read Excel dan menyimpan ke dalam variabel df. Kemudian saya menggunakan fungsi TF-Head, yaitu untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset agar dapat melihat data awal dan memastikan data berhasil dibaca. Ini adalah output dari 5 data pertama dari yang saya gunakan, data set yang saya gunakan. Lanjut ke df detail, itu saya menggunakan fungsi detail untuk menampilkan 5 baris terakhir dari dataset yang saya gunakan. Tujuannya untuk melihat data pada bagian akhir dan memastikan seluruh data telah terbaca dengan baik. Dengan output bisa dilihat data set terakhir yang saya gunakan seperti ini kan. Lanjut ke df info. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi info untuk melihat informasi dataset seperti jumlah dataset, jumlah data, nama kolom, kemudian tipe data, dan apakah terdapat data yang kosong. Informasi ini membantu saya memahami struktur dari data sebelum dianalisis. Dengan output seperti ini. Lanjut ke kode df descriptive. Saya menggunakan fungsi descriptive untuk menampilkan statik deskriptif dari data numerik seperti jumlah data, rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil ini membantu saya memahami karakteristik data secara keseluruhan. Bisa dilihat output dengan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Pada kode nomor 2 ini, yang pertama pada inner join. Pada bagian ini saya membaca 2 sheet dari file Excel yang saya gunakan, yaitu data mahasiswa dan data jurusan. Setelah itu saya menggabungkan kedua data tersebut menggunakan fungsi make. Dengan metode inner join berdasarkan kolom ID, inner join hanya menampilkan data yang memiliki ID yang sama pada kedua tabel. Contohnya dengan output bisa dilihat seperti ini ya. Jadi outputnya itu seperti menambahkan data mahasiswa dan data jurusan yang tadi di Excel datasheet saya.
Lanjut ke soal nomor 2 dengan kode yang kedua. Saya menggunakan right join untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom ID. Metode ini akan menampilkan seluruh data dari tabel jurusan, sedangkan data dari data mahasiswa hanya akan menampilkan jika memiliki ID yang sesuai. Bisa dilihat dari outputnya. Jadi saya gabungkan, jadi right join itu seperti menggabungkan sama dengan tadi inner join. Lanjut ke soal nomor 2 tapi poin ketiga. Dalam kode ini saya menggunakan left join. Metode ini menampilkan sumber seluruh data dari tabel data mahasiswa, yang kemudian data dari data jurusan akan ditambahkan jika memiliki ID yang sama. Jika tidak ada pasangan data, maka nilai akan kosong atau none. Seperti ini bisa dilihat output. Di dalam data ke-20 otomatis akan muncul nilai none atau tulisan none ini. Oke, lanjut ke soal ketiga. Pada soal ketiga itu ada poin-poin kode yang pertama. Pada bagian ini saya membaca data mahasiswa dari file Excel. Selanjutnya saya membuat fungsi klasifikasi nilai untuk mengelompokkan nilai mahasiswa menjadi 3 kategori, yaitu sangat baik, dan perlu diperbaiki. Kemudian fungsi apply digunakan untuk menerapkan klasifikasi tersebut ke setiap nilai pada kolom nilai akhir, dan hasilnya disimpan ke kolom baru bernama kategori nilai. Terakhir, data yang sudah diperbarui disimpan kembali ke file Excel. Bisa dilihat dengan output seperti ini. Ada kategori nilai dan nilai akhir, juga ada kategori nilainya. Itu yang pertama bisa dilihat sangat baik. Yang untuk nilai yang perlu diperbaiki itu kalau di bawah nilai 75. Contohnya ada di data nomor 10 ini kan nilai akhirnya kan 73, jadi perlu diperbaiki. Kemudian kode yang kedua, pada bagian ini saya menggunakan fungsi map untuk mengubah nama jurusan menjadi kode jurusan. Misalnya informatika menjadi IF, kemudian sistem informasi menjadi SI, manajemen menjadi MN. Pada hasil perubahan tersebut disimpan pada kolom kode jurusan, kemudian data disimpan kembali ke file Excel. Nah, bisa dilihat contohnya pada output tersebut nama Ahmad dengan jurusan informatika otomatis akan tampil dengan kode jurusan IF, atau Budi dari jurusan sistem informasi dengan kode jurusan SI, ataupun contohnya Dina dengan jurusannya manajemen itu kode jurusannya MN. Oke, lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Di soal nomor 4 dan 5 saya
menggabungkan kedua soal tersebut menjadi satu jawaban. Contohnya pada soal nomor 4 saya melakukan pengolahan data menggunakan Pandas. Saya membaca mahasiswa dari Excel itu. Selanjutnya saya menggunakan Globi untuk mengelompokkan data berdasarkan jurusan. Setelah itu saya menghitung rata-rata nilai akhir setiap jurusan menggunakan MEN akhir yang merupakan proses agregasi data. Kemudian hasil tersebut saya urutkan dalam nilai rata-rata tertinggi ke terendah menggunakan soft values. Bisa dilihat dan print hasil sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Dengan output seperti ini, soal nomor 4 bisa dilihat dari jurusan informatika. Nilai tertinggi nomor dengan nilai akhir 85,8571443. Bisa dilihat sistem informasi dengan 83 dan manajemen dengan nilai akhir 80. Kemudian pada soal nomor 5, setelah proses pengolahan data selesai, saya mengevaluasikan hasilnya menggunakan grafik batang dari Matplotlib dengan plot git bar. Grafik ini menampilkan rata-rata nilai mahasiswa pada setiap jurusan. Dan saya menambahkan judul grafik, label pada sumbu X dan Y, serta mengatur tampilan nama jurusan agar mudah dibaca. Terakhir, grafik ditampilkan menggunakan plan show untuk menampilkan grafik tersebut. Bisa dilihat dengan outputnya dengan soal nomor 5 seperti ini. Bisa dilihat menggunakan grafik seperti yang bisa tadi saya sampaikan. Pada jurusan informatika nilai rata-rata di 83. Kemudian jurusan sistem informasi itu rata-rata di 83. Ralat untuk jurusan informasi itu di rata-ratanya itu 85. Dan sedangkan jurusan manajemen itu rata-ratanya di 80. Dari hasil analisis dan visualisasi tersebut, saya dapat mengetahui rata-rata nilai mahasiswa pada setiap jurusan, sehingga data menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai project UAS pemrograman Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.